Pak Waluyo akan mencontohkan cara memasukkan sperma ayam hutan hijau ke betina ayam kampung untuk mencetak bekisar. Ini caranya ini. Ini ada 2 lubang. Ini yang di atas, yang ini kelamin, yang bawah itu anus. Nih, lihat. Nih, Nempel ya Pak, ini ciri-cirinya ya Pak ya. Ini sperma nih. Oh, bisa dilihat berarti ya Pak, posisi spermanya masuk apa enggak ya Pak ya. Nah, tuh teman-teman. Sperma nih. Nih, ketika spermanya masuk bisa dilihat. Nanti di sebelah sini, di sebelah kanan, ini harus diglewangi. Tapi pelan sekali diglewangi, dia otomatis akan merambat, kaki ayam itu akan merambat naik. Nah, kalau naik pas di tengah-tengah ayam ini, langsung dikembalikan lagi, diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Puasanya masih lancar? Ini teman-teman, saya hari ini masih di tempatnya Pak Waluyo ini, di Pak Waluyo di Ngawunggo. Ini masih melihat peternakan model kawin dodok, peternakan ayam hutan hijau kawin dodok ini teman-teman. Ini untuk betina-betinanya, betina ayam hutan hijaunya ini teman-teman. Nih tuh yang di sana betina ayam kampungnya. Nanti akan dijelaskan beberapa cara-cara mengawinkan ayam hutan dodok maupun dengan cara suntik. Ini nanti akan dijelaskan sama Pak Waluyo. Ini dari kecil sudah dilatih, Mas. Dilatih diginikan, dilatih narung. Ini Pak Waluyo, ayamnya jenengan yang perawatan kan sama ini ya Pak, untuk perawatan sama. Tapi kalau saya lihat ini yang ini tuh lebih berani gitu Pak. Itu tipsnya perawatannya gimana sehari-harinya Pak? Ini kan pertama kali caranya ngasih serangga itu kan pakai ini pamannya serangga ini digoyang-goyang serangganya. Nah, kalau dia udah berani ini langsung dilatih seperti ini terus itu. Galak banget ya kayak itu ya Pak. Oh, Ya, Pak. nah ini galak. Tapi walaupun galak ini bisa ngawin dodok. Bisa ya Pak ya. Nah, itu dilatih dari usia berapa Pak efektifnya Pak bisa kayak gitu Pak? Ini ngawin, tapi bisa dilatih galak, bisa dilatih ngawin dodok. Tapi ya ini biasanya ini kan ayam kan udah birai. Ini dengan ciri ini pial ini ya itu udah modot walaupun dia usia masih muda sekali. Ini kalau saya lihat yang ini kan ya mau kawin dodok ya galak ini Pak. Iya. Lainnya kan hanya mau kawin dodok ya Pak ya, tidak. Iya. Tapi kan ya cuman galak dan keras atau istilahnya itu kalem, itu karakter ayam itu masing-masing.
Ini dilepas pun nggak mau nggak mau turun, dilepas nanti ini langsung nyerang. Nyerang orang. Iya, nyerang sampai kepala. Nyerang kepala naik. Ini sebetulnya saya nggak suka lah ayam keras kayak gini, juga membahayakan si mau ngasih makan aja susah, harus pakai alat cendok atau suruh itu, tangan masuk nggak berani. Ini Pak, perawatan sehari-hari gimana sih Pak? Ayam pawal ini mau kawin dodok ini Pak, kalau saya lihat Pak. Ya kalau kawin dodok itu asal ayam nggak dipaksa. Ayam itu kalau dipaksa ngawin dodok itu dia nggak birahi, dipaksa akhirnya dia nyelentik gitik. Nyelentik gitik itu dia berulang-ulang kali akhirnya membentuk karakter. Dia nggak mau kawin dodok, maunya cuman nyelentik gitik, petarung itu, karena salah asuh, karena dia nggak birahi kok dimasukkan. Kalau mau nyoba ngelatih keadaan dia punya hasrat, punya birahi, baru dimasukkan betinane. Kadang-kadang yang nggak tahu itu ayam udah kawin dodok, tapi keadaan tertentu dia nggak mau kawin karena dia baru saja stres, ada orang, ada kucing, ada binatang apa, kaget atau gimana, lalu dia dikawinkan, dia nggak mau, dipaksa. Nah disitulah dia akhirnya narung, akhirnya gitik, atau ayam itu tidak suka sama betinane itu gitik atau nyelentik atau narung itu. Lah berulang-ulang akhirnya membentuk karakter ayam itu seperti itu. Kalau ngelatih ayam dodok itu sebetulnya yang penting mental ayam dulu diperhatikan. Nek mentalnya sudah stabil, bagus, pasti ayam mudah untuk dikawin dodok. Tapi ayam aja mentalnya masih belum bagus, yuk gebere belum lorot, mau dikawin dodok ya nggak bisa. Oh, berarti tetap nunggu latihan, itu tetap nunggu birahi ya Pak ya? Ya jelas birahi atau itu birahi itu tahu dari ini loh, geber ayam itu modotnya ini. Ini ciri lah, ciri ayam hutan yang mau kawin dodok pasti ini nih modot. Tapi ini mengkerut berarti mentalnya baru nggak bener, nggak beres. Baru ketika lihat posisi ininya modot baru di betinanya dimasukkan ya Pak? Dimasukkan itu langsung pasti mau. Kalau usia pengaruh nggak sih Pak biasanya kalau untuk usianya Pak? Apa? Nek usia ndak, nek ayam hutan itu ndak sampai 8 tahun sampai 10 tahun itu masih bisa dikawin dodok gitu. Ini dari usia 4 bulan itu udah kawin dodok ini gitu. Jadi nek kawin dodok itu dari kecil pun bisa ayam hutan itu. Berarti intinya semua ayam hutan pejantan itu bisa dikawinkan dodok ya Pak ya? Bisa. Ianya berarti ya Pak ya? Bisa, tapi usia matang itu 1,5 tahun. 1,5 tahun usia matang. Itu rata-rata seperti itu. Ada yang 1 tahun juga ada yang 2,5 tahun baru matang, usia matang ada ayam hutan itu. Yang penting kalau mau kawin dodok harus mental ayam itu diperbaiki. Mental, walaupun itu ayam tangkapan atau ayam apapun, tapi mentalnya bagus bisa dikawin dodok.
Itu walaupun ayam tetesan nggak punya mental, dia takut sama orang, takut sama ayam, dikawin dodok dia ya nggak mau. Ada ciri-ciri fisik nggak Pak biasanya kalau ayam hutan yang bagus itu Pak, yang maksudnya mentalnya bagus Pak, dari fisiknya gitu Pak? Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ya nek masalah itu ciri fisik itu ya paling kaki pendek lah. Kaki pendek, body bagus. Itu seperti itu. Itu rata-rata punya karakter seperti itu. Yuk, kaki kering lah, terutama kaki kering memang untuk peternak besar itu yang diburu kaki kering. Kakinya kering. Enggak masalah hitam putihnya, merahnya itu enggak. Yang penting yang kakinya kering. Untuk peternak besar yang dicari seperti itu. Ini rata-rata teman-teman itu gagal ketika ngawinkan dodok itu loh Pak. Jadi apa? Udah dicoba itu nggak fertil Pak telurnya itu Pak. Biasanya karena apa Pak? Telur nggak fertil itu pejantannya harusnya dilihat dulu pejantannya udah bagus belum, pamane istilahnya pejantan belum fit, pucet ya, posisi raine pucet, genggere nggak masalah kepleh atau tidak kepleh, tapi kondisinya pejantannya ndak fit, dia ngawin belum tentu dia akan keluar sperma, cuman ngawin numpang saja. Yuk ngawin kok ndak bisa fertil telurnya, itu harus tahu dia itu ngawin itu sudah masuk atau cuman baru numpang. Itu nah dia hanya numpang, nggak ngosek, nggak masuk, ya ndak jadi gitu. Lanjut betina, biasanya betina itu nelor 2 kali, 2 periode itu cok kelelahan. Sing periode ketiga kadang-kadang nggak fertil, itu memang kadang-kadang dia nggak subur lah itu, atau dikawinkan setelah betina itu nelor sampai berpuluh-puluh sampai 20 30 baru dikawinkan, dia juga nggak akan fertil karena betina juga habis masa suburnya. Itu seperti itu yang biasanya. Tapi kalau peternak yang awal-awal itu biasanya yuk masih banyak masa suburnya, begitu ngawin ke langsung jadi. Tapi kalau ayam udah usia di peternak itu di atas 1 tahun 2 tahun, itu pasti ada periode sing memang ndak masa subur, istilahnya walaupun dikasih sperma dia tetap tidak fertil. Sebenarnya ekor tindurkan pejantannya. Kalau ekor betina dinaikkan hanya untuk mengundurkan pejantan. Ya, kalau dia sudah melorot, ini kena. Tapi kalau tegang ya nggak bakal bisa. Minimal ngawinkan itu harus dia sudah pas di tengah, tapi kurang maju atau kurang mundur, ini kan biasanya ditarik. Ini untuk memajukan mundur itu pakai kepala ini. Nah, kalau ini nggak berfungsi, ini baru dinaik turun. Jadi ayam itu bisa bokongnya ayam itu dinaikkan gini atau diturunkan. Nek dia naik, dia otomatis akan ke sana, nggak mungkin akan turun. Jadi posisi pejantan itu nek ini dijungkir, dia nggak mungkin akan ke sini.
nek dia kesini mesti dia jelungup, tapi nek dia dijungkir dia otomatis akan merambat, akan ke belakang. Kalau udah ke belakang menemukan kelamin, nanti akan masuk sendiri, akan keluar sperma. Itu seperti itu. Tuh yang rata-rata teman-teman nggak tahu itu seperti itu Pak. Yang penting mengawinkan gitu loh Pak. Ya ndak gitulah, nek ingin seperti itu ya sekarang anaknya yang masih kecil itu suruh nyopir mobil aja langsung mesti nabrak-nabrak kan. Iya benar Pak. Jadi ngawinkan pun juga nggak asal ngawinkan, harus seperti orang nyopir itu harus ayam itu sendiri harus dikendalikan, pejantannya itu harus dikendalikan, dia sudah pas, sudah posisi yang benar atau belum. Nek dia belum posisi yang benar ya dibenarkan. Nah, cara membenarkan ini dengan memutar betina itu begini, mau di kanan atau kiri, nanti dia akan bisa sampai posisi yang pas. Kalau sudah pas mau dinunggingkan atau baru enggak nungging, cuman seperti itu. Teman-teman, cara mengawinkan yang benar ini seperti ini. Nah, ini dinaikkan kan ya otomatis bokongnya pejantan melorot. Ini sperma aja nempel. Nih, lihat. Nih, Nempel ya Pak, ini Iya. ciri-cirinya ya Pak ya. ini sperma nih. Oh bisa dilihat berarti ya Pak posisi spermanya masuk apa enggak ya Pak ya. Nah tuh teman-teman, Sperma nih. nih ketika spermanya masuk bisa dilihat itu dengan cara ekor betinanya ya Pak ya, ekor betinanya dinaikkan ke atas. Kenapa sperma di sini? Karena ini belum posisi nelor. Kalau ini posisi nelor, ini mesti ditarik pakai gerakan gerakan kayak gini. Sini cara memasukkan sperma ini Pak, sperma ayam hutan hijau ke ayam kampung itu caranya gimana Pak? Bisa nggak Pak? Ini Pak, mempraktekkan Pak. Itu memang lubang ada dua itu nanti bisa. Ini Pak Waluyo akan mencontohkan cara memasukkan sperma ayam hutan hijau ke betina ayam kampung untuk mencetak bekisar. Ini caranya ini. Ini ada dua lubang. Ini yang ini yang di atas, yang ini kelamin, yang bawah itu anus. Nah ini masukkan di sini, nyuntiknya di sini. Oh yang atas yang anus, yang atas ya Pak ya. Yang anus, yang bawah, yang ini kelamin. Kelamin. Soalnya nanti ini kan posisi betina kan belum nelor. Betina posisi. Oh jelas banget Pak ketika posisi betinanya lagi nelor. Oh jelas. Jelas banget ya Pak, lebih jelas ya Pak ya. Jelas, paling jelas itu seperti itu. Posisi betina nelor. Ini betina-betina ayam kampung yang untuk mencetak bekisar ini teman-teman. Siap mau Ini memang posturnya gede-gede, ini cara mengawinkan, cara pengen teman-teman tahu melihat untuk memasukkan spermanya, sperma ayam hutan hijau ke ayam kampungnya. Ini nanti akan dicontohkan. ini gak perai, enggak apa ya, enggak. Ayam itu sendiri kalau belum nelur, kelaminnya ya belum buka. Begitu Pak. Kadang dikawin pun nggak bisa masuk. Ada waktunya berarti tetap ya Pak ya. Iya, karena
salurannya masih tertutup, masih perawan. Itu kalau untuk membedakan yang ayam kampung siap di suntik gimana Pak itu? Biasanya Pak Wali lakukan? Yang penting ayam kampung itu udah nelor posisi. Posisi nelor atau mau nelor. Oh, sama seperti ayam hutan berarti ya Pak ya caranya? Ya sama seperti ayam hutan sama. Tapi jangan ayam posisi enggak nelor atau posisi biasanya ayam itu posisi mau dikawin itu dipegang bagian atas langsung ini ngerpepeh, langsung mapan, dia langsung ngambil posisi. Ini nggak bisa keluar, nggak kelihatan ya posisi nggak subur lah. Nggak subur posisi ini. Ini kebetulan ayamnya lagi posisinya belum subur. Dikawin kan nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Ya, ayam ini semua ini walaupun dikawin nggak bisa. Tapi setelah ayam ini dikasih makanan yang bagus, nanti akan ada masa subur, dikawin langsung jadi. Ini memang sengaja saya istirahatkan, nggak nelor, nggak produksi. Memang lagi belum musimnya ya Pak ya. Kalau ini dirubah makanannya, gitu. Ini cuman katul aja, dedak padi tanpa jagung, tanpa konsentrat. Nanti kalau dirubah, nanti akan 1 minggu sampai 10 hari dia akan bertelur. Ketika mau diproduksikan pakannya diganti ya Pak ya? Diganti. Nah untuk harian kan cuman tetap ini biasa. aja udah cukup. Itu biasanya kenapa Pak? Maksudnya nggak produknya itu dihentikan karena apa biasanya Pak Walu? Karena memang untuk istirahat atau gimana ayamnya? Ya kadang-kadang satu istirahat, yang dua memang agar dia nanti akan ada masa subur kembali. Kalau nggak diistirahatkan seperti ini, dia nanti juga walaupun dikawinkan nelor nggak mungkin fertil. Harus diistirahatkan 1 periode atau 2 periode itu nggak apa-apa, nanti dikawinkan lagi, produksi lagi. Itu memang harus ada fase, padahal ini memang sengaja tanpa fase, tanpa mengeram, tanpa mengasuh anak-anaknya. Ini kalau untuk yang nyetak bekisar cemani ini juga ayamnya ini ya Pak ya? Ya. Seperti ayam kampungnya juga ciri-cirinya sama ya Pak ya, yang penting ya Pak ya? Sama. Harus yang jengger lah. Nih teman-teman, ini betina untuk mencetak bekisar cemani ini. Jengger lah. Jengger. Kepijem itu ya ini sulit dengan sulit dikeluarkan kelaminnya itu sulit karena belum mau nelor. Nah udah mau nelor gampang dipegang pun juga gampang. Ini ada juga yang bekisar anagadori ya Pak ya, ini ya Pak ya, ini betina untuk cetak anagadori ya Pak ya, ini Pak? Enggak, itu bukan. Itu bekisar putih rencana ini. Ayam racing itu untuk cetak bekisar putih. Bekisar putih. Tapi kalau dilihat ininya ekornya panjang ini Pak. Iya. Tuh.
Ini bekisarnya Pak, ini Pak, salah satu Pak. Enggak. Oh bukan. Tak kira Ini bekisar. ayam kampung. Ayam Kamu biasa. racing, ayam horen, ya keturunan horen. Itu kalau mau ngambil sperma pejantan itu teman-teman, caranya seperti itu. Tuh, jadi di bagian ekornya itu itu ditarik, Urut sampai sini. ya diurut. Itu nanti bakal keluar. Ini juga yang dilakukan pada ayam, tapi pada ayam hutannya Pak Waluyo tidak, karena di sini kawin dodok semua. Semua kawin Semuanya kawin dodok. Jadi nggak dilakukan pengurutan. rusak lah. Kalau model kayak gitu cepat rusak ayamnya ya Pak ya. Kalau model urut itu malah justru ayamnya cepat rusak dan mentalnya cepat rusak. Jadi bagusnya tetap modelnya itu kawin dodok aja teman-teman. Nih.